Oke, selamat datang di channel tentang pelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang materi getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran itu secara fisika diartikan sebagai gerakan bolak-balik pada benda yang melalui titik kesetimbangannya atau keseimbangannya ya. Nah, jadi itu diartikan sebagai gerakan bolak-balik getaran itu. Untuk lebih pahamnya itu coba dilihat tentang gambar ayunan ini, ayunan matematis nih. Ayunan matematis atau ayunan sederhana nih. Jadi kalau kita lihat kalian main ayunan, itu kan kalian kan harus ditarik dulu membentuk suatu sudut nih, ya. Ini sudutnya ya. Biasanya itu kalau kalian belajarnya lebih di tingkatan biasanya itu disebut dengan theta biasanya ya. Jadi sudut itu namanya sudut yang dibentuk oleh garis keseimbangannya dengan jarak simpangan terjauh. Ini namanya amplitudo. Jadi nanti yang kalian kenal itu nanti ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu yang ini namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh atau maksimum. Jadi kan kalau kalian main ayunan, kalian tarik ke atas, ya kan? Itu sebenarnya kalian tuh menarik ke atas, bukan menarik ke belakang ya. Sehingga bentuk sudutnya. Nah, ini jarak tertinggi kalian dengan ini titik kesetimbangan. Ini namanya titik kesetimbangan. Nah, karena di sini kalian kan berada di titik tengahnya. Barulah kalian akan mengalami getaran. Dimana kalian bergerak dari A, berjalan nih, nanti menuju ke B, kemudian menuju ke C. Kemudian kalian akan balik lagi nih. Sini. Nah, jadi kalian tuh bolak-balik gerakannya. Ini disebut dengan getaran. Dimana amplitudo itu adalah simpangan terjauh atau maksimum yang kalian lakukan untuk memperoleh getaran. Nah, ini amplitudo. Jadi kalau kalian tidak ada amplitudo, ya kalian tidak bisa bergetar ya. Kalian tidak akan bisa berayun kan. Jadi kalian harus membentuk amplitudo maksimum, simpangan maksimum, kemudian dilepas, nanti akan bergerak seperti bandul ini. Nah, ayunan. Ini bandul. Oke. Nah, bagaimana apa-apa saja yang biasa ditanyakan? Yang ditanya itu adalah satu getaran itu dari mana ke mana. Nah, kalau ditanya itu jumlah getaran, satu getaran itu adalah dari titik asal kembali ke titik asal lagi. Nah, jadi kalau kalian lihat dari gambar itu, jika dia mulai dari A itu ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi, kemudian dia ke A lagi. Nah, ini baru satu kali getaran. Nah, di mana setiap jarak itu adalah seperempat getaran. Ini dari sini ke sini adalah seperempat, dari sini ke sini itu seperempat, sini ke sini seperempat, dari sini ke sini seperempat. Nah, jadi kalau kalian jumlahkan nih, kalau dijumlahkan ini kan sama dengan 4/4, berarti sama dengan 1. Makanya disebut satu getaran dari A ke B ke C ke B ke A lagi. Nah, tapi beda kalau dia pertanyaan setengah getaran. Nah, setengah getaran itu dari mana ke mana? Kalau dia menanyakan setengah getaran, itu berarti nanti bisa dari A ke B kemudian ke C, ya kan? A ke B ke C, atau bisa juga dari C ke B ke A.
Nah, dia hanya setengah getaran. Nah, oke, untuk lebih pahamnya misal punya soal seperti ini. Set. Nih, saya punya soal seperti ini. Titik A, B, C. Nah, atau ganti nama lah biar lebih variasi ya. P, Q, R. Nah, dia kan bergerak sini, ini gini. Misal pertanyaan itu P ke Q ini sama dengan berapa getaran? Berapa getaran? P ke Q berarti kan dia cukup satu kali saja gini, sek. Berarti ini sama dengan 1/4 getaran. Karena setiap fase ini 1/4, ini 1/4, kemudian dari R ke Q balik lagi 1/4, Q ke P balik lagi 1/4. Nah, gitu. Misal pertanyaannya lagi. Dari Q ke P ke Q ke R. Nah, berapa getaran? Nah, ini bisa kalian hitung. Caranya tinggal dijumlahkan saja ini. Dari Q ke P kan. Nih, pertanyaan berapa getaran? Nah, tinggal kalian jumlahkan saja. Dari sini ke sini kan 1/4. Q ke P 1/4 ya. P ke Q 1/4 juga. Q ke R itu juga 1/4. Jadi kalau dijumlahkan 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4 getaran. Nah, gitu ya kan. Nah, cuman kadang ada soal dia langsung. Misal dari R ke P ini berapa getaran? Nah, jadi kalian harus lihat gambarnya. Dari R ke P itu sebenarnya dari mana ke mana sih? Ini kan R, ya kan? R. P-nya di sini. Oh, berarti dia harus lewat Q dulu dong. Nah, kan? Berarti kan dari R ke Q baru ke P. Jadi kalau dia gitu, ini adalah 1/4 ditambah 1/4. Berarti sama dengan 2/4. Berarti sama dengan 1/2 getaran. Berarti dia setengah getaran. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga soal seperti ini yang paling mudah nih. Satu periode adalah waktu yang diperlukan bandul untuk bergerak dari titik mana ke mana. Nah, ini. Lihat nih, dari A ke O. A ke O kan dari sini. Ini kan berarti hanya 1/4. Oh, salah. Ini 1/4. A, O, B, O. A, O, B, kemudian ke O. Berarti kalau kalian jumlahkan A, O, B, O, ini kan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Berarti ini sama dengan 3/4. Oh, berarti bukan. 3/4. Kemudian O, A, O, B. O ke A itu kan 1/4. A ke O 1/4 juga. O ke B juga 1/4. Jadi kalau dijumlahkan 3/4 juga. Nih 3/4. Oh, udah, berarti jawabannya pasti ini dong. A ke O kan 1/4. O ke B 1/4 juga. B ke O 1/4 juga. O ke A 1/4 juga. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 4/4. Berarti sama dengan 1. Jadi waktu untuk satu kali getaran, satu periode, itu adalah yang D. Nah, ini besaran baru ya. Periode dan frekuensi. Jadi ada dua besaran. Ada yang namanya frekuensi atau F. Ini satuannya Hertz. Satuannya Hertz, Hz. Satuannya Hertz, ini terbalik ya. Sorry. Hertz. Nah, atau biasa disingkat dengan Hz. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam setiap 1 detik. Ini nanti rumusnya frekuensi itu sama dengan N per T.
F ini adalah frekuensi, F ini frekuensi, satuannya hertz, kemudian N ini adalah jumlah getaran, T ini adalah waktu atau sekon. Nah, selain frekuensi, ada yang namanya periode atau T besar. Satuannya sekon. Atau disingkat dengan S. Apa itu periode? Periode ini adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran. Nah, itu nanti dirumuskan T sama dengan T kecil bagi N. Dimana T besar ini adalah periode, satuannya sekon, T kecil adalah waktunya, lama bergetarnya, satuannya juga sekon, N ini adalah jumlah getaran. Nah, nanti mereka berdua itu ada hubungannya, hubungan periode dan frekuensi, hubungan frekuensi dan periode. Jadi dirumuskan F sama dengan 1 per T, atau T sama dengan 1 per F. Dia kebalikannya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan kerjakan contoh soal ya. Jika suatu ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali. Nah, sebanyak 60 kali ini adalah N-nya. N-nya 60, ya kan? Dalam waktu 60 detik. 15 sekon. T-nya 15 sekon. Pertanyaannya itu frekuensinya berapa? Periodenya berapa? Nah, untuk menghitung frekuensi, kita punya rumus N bagi T. Nah, tinggal masukkan saja ini. N-nya 60 dibagi 15, T-nya. Berarti sama dengan 4 Hz. Kemudian yang B, periode T besar. Dibalik, T kecil bagikan N. 15 bagi 60. Sama-sama dibagi 15, berarti 1 per 4. Satuannya sekon. Atau sama juga dengan 0,25 sekon. Nah, jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Kemudian bagaimana kalau kita pakai rumus yang lain? Cari B, cari yang T. T itu kan sama juga dengan 1 bagi F. Ya kan? Berarti tinggal bagi. F-nya kan sudah ada 4. Berarti 1 bagi 4. Nah, udah dapat 1 bagi 4 sekon. Atau sama juga dengan 0,25 sekon. Sama saja hasilnya. Tapi yang jelas untuk menggunakan rumus ini 1 per F kalian harus tahu berapa nilai frekuensinya. Oke? Jadi seperti itu ya pembahasan materi tentang getaran serta besaran-besaran yang ada di getaran. Nah, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari materi ini ya. Jadi semoga bermanfaat juga. Ya, makin lama berkembang channelnya, admin makin lama semangat. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.